Shalom para pria, perisai siap, yes. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah perisai pada sore hari ini. Saya percaya sebagai para pemimpin, para imam, kita tetap dimampukan untuk bertahan, bahkan senantiasa mengajak seisi rumah untuk selalu meyakini bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, mari kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan yang baru dari Dia. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Ya Bapa, pimpin kami Tuhan di dalam pertemuan kami pada sore malam hari ini. Kami merindukan kekuatan yang selalu baru, karena kami tahu kami para pemimpin, para imam, kekuatan kami hanya kami dapatkan daripada Engkau saja. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami, dan kami siap Tuhan untuk melanjutkan hari-hari kami bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baik saudara dikasih Tuhan, pada sore malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan sesuatu yang saya kasih tema adalah pria yang tampil beda. Pria yang tampil beda. Artinya kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Dan kita membaca dari kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-17 hingga 18. Demikianlah firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara, semua pasti tahu cerita ini, yaitu tentang Nuh dan datangnya air bah. Nama Nuh dikenal melalui peristiwa yang spektakuler, yaitu bencana tsunami yang paling dahsyat sepanjang masa, yaitu air bah. Dan nama Nuh memang dikenal lewat bencana ini, sama halnya dengan beberapa tokoh besar yang kita kenal. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan tidak segan-segan memakai keadaan yang sukar untuk memunculkan umatnya. Daud dikenal karena dia menghadapi Goliat, sebuah bencana bagi umat Israel saat itu. Daniel dikenal melalui gua singa, yang penghukuman yang paling ditakuti saat itu. Ayub dikenal lewat penderitaannya, dan masih banyak orang-orang yang justru namanya dikenal lewat kejadian yang dihindari banyak orang. Artinya musibah pun bisa Tuhan pakai untuk memunculkan terang kita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Banyak pendapat mengatakan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah kejadian Nuh yang berulang kembali. Kejadian Nuh yang terulang kembali. Tetapi saudara, kita yakin bahwa yang terulang kembali bukan hanya sekedar bencananya saja. Nah, kita tahu pada saat itu bencana itu diizinkan Tuhan karena kejahatan manusia semakin menghebat, makin mengerikan. Mari kita yakini bahwa yang terulang kembali bukan bencananya saja, tetapi ada Nuh lain yang juga Tuhan pakai di hari-hari ini untuk menunjukkan bahwa hanya orang yang berlindung kepadanya akan diselamatkan. Haleluya. Ya, jadi percayalah para pria bahwa kita ini, saudara dan saya, adalah Nuh di zaman modern ini. Di tengah bencana, Tuhan siap untuk memakai kita, memunculkan terang kita, sehingga kita semakin bisa dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan untuk pemulihan nama Tuhan. Mari kita bangun sikap hidup yang menunjukkan bahwa kitalah yang akan Tuhan pakai menyatakan kuasanya seperti itu. Apa sikap hidup yang harusnya kita miliki? Kita belajar dari Nuh. Yang pertama, Nuh ini memiliki kehidupan, yaitu hidupnya berbeda dari dunia. Hidupnya berbeda dari dunia. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah beda yang Nuh tunjukkan dengan orang-orang di zamannya. Ketika semua orang hidupnya tidak bercela, tapi Nuh memilih untuk tetap hidup bergaul dengan Allah.
Mungkin kita ada yang berpikiran bahwa oh tentu saja zaman itu, zaman dulu pasti mudah sekali untuk hidup benar. Tetapi di ayat yang ke-11 mengatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah pemilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi sebetulnya tidak terlalu berbeda, bahkan tidak berbeda kesulitan yang dihadapi Nuh dengan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi tuntutannya tetap sama, kita harus muncul sebagai orang-orang yang berbeda dari zaman kita ada saat ini. Saudara, yang luar biasa adalah karena biasanya semangat itu, motivasi itu justru muncul saat kita mendapati pesaing. Ada orang yang mungkin semangatnya dalam beribadah, semangatnya mengikut Kristus mulai pudar, tetapi begitu melihat teman-temannya tetap semangat, maka semangatnya muncul lagi. Ketika ada orang-orang di sekitarnya yang semakin dekat kepada Tuhan, semangatnya mulai bangkit. Tetapi kita lihat Nuh tidak punya rekan, tidak punya teman yang bisa menjadikan semangatnya untuk bergaul dengan Tuhan bangkit. Justru sebaliknya, Nuh ada di tengah angkatan yang sangat jahat. Itulah yang sangat luar biasa di kehidupan Nuh. Di tengah angkatan yang jahat, dia tetap setia untuk mencari Tuhan. Memang tidak dijelaskan bagaimana cara dia bertahan, tetapi di sini kita bisa lihat dia membangun kedekatan dengan keluarganya. Nuh punya kehidupan yang karib dengan Tuhan dan punya kehidupan yang baik dengan keluarganya. Mereka sering berdoa bersama-sama. Karena itu para pria, untuk bisa mempertahankan kesetiaan kita, siapakah orang-orang yang akan bisa memberikan kita kekuatan selain orang-orang yang ada di dekat dengan kita? Bangunlah kedekatan di dalam rumah. Berdoalah bersama-sama, karena hubungan secara fisik itu dimulai dari hubungan di dalam roh. Dengan siapa kita sering berdoa, dengan dialah kita akan makin dekat. Jika kita sering berdoa dengan seisi rumah kita, dengan istri, dengan anak, maka kita punya kedekatan yang luar biasa. Kita punya rasa saling mencintai, kita punya rasa saling memiliki, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berbeda. Dan dari siapakah dimulai keadaan itu? Tentu dari pria. Seperti Yosua sebagai kepala keluarga dan pemimpin umat Israel pada saat itu, di tengah tekanan dan di tengah keadaan umat yang kebingungan karena adanya penyembahan berhala, Yosua dengan tegas mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadilah pria yang memiliki hidup yang berbeda. Sekalipun di tengah keadaan yang mencekam, pilihlah untuk tetap bergaul dengan Tuhan dan ajaklah seisi rumah untuk datang kepada Tuhan. Yang berikutnya, Nuh ini punya hidup yaitu mau mendengar dan melakukan perintahnya. Mau mendengar dan melakukan perintahnya. Di dalam ayat yang ke-14 hingga 16 dikatakan, perintah Tuhan berbunyi, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kita mendengarnya mungkin terlalu rumit, sangat rumit. Dan bahtera ini memang diselesaikan menurut para ahli antara 80 sampai 100 tahun. Bahtera ini baru diselesaikan. Saudara, jika bahtera itu selesai, apakah menunjukkan bahwa Nuh dan seisi rumahnya berjumlah 8 anggota keluarga, apakah mereka orang yang ahli dalam bertukang, ahli dalam hal membuat pengrajin kayu? Tentu tidak, saudara ya. Sekali lagi memang tidak diceritakan apakah mereka orang yang ahli dalam hal bertukang, tetapi kita tahu bahwa sejak dulu Allah tidak pernah mencari orang yang sempurna. Allah tidak pernah mencari orang yang mampu, tetapi Tuhan selalu mencari orang yang mau. Siapa yang mau, dialah yang akan diperlengkapi. Musa bukan orang yang mahir bicara, tetapi ketika dia bersedia, Tuhan perlengkapi.
Artinya saudara, ketika kita hanya sebatas mendengar, tetapi kita tidak bersedia, belum mau melakukan apa yang kita dengar, maka tidak ada hal yang akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tapi ketika kita memilih mendengar dan melakukan, maka selalu ada kekuatan baru, selalu ada hal baru yang Tuhan tambahkan. Kita diperlengkapi menjadi orang-orang yang semakin cakap menghadapi segala perkara, asalkan kita mendengar dan melakukan perintahnya. Seperti kita tahu, yang menjadi perbedaan mendasar dalam kehidupan murid-murid di sekolah adalah ketika mereka mau melakukan apa yang diajarkan. Sama di dalam jemaat Tuhan, Yesus menggunakan perumpamaan, yaitu dua macam dasar di Matius 7 ayat 24 dan 26. Setiap orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, lewat bencana, akhirnya dua jenis rumah ini dalam perumpamaan itu bisa diketahui bedanya. Rumah yang didirikan di atas batu itu, begitu bencana tiba, dia akan tetap kokoh berdiri. Itulah orang yang mendengar dan melakukan. Tetapi rumah yang di atas pasir, begitu bencana tiba, maka hebatlah kerusakannya, robohlah. Itulah orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Persamaan adalah sama-sama rumah, tetapi perbedaan adalah dasarnya. Saudara, lewat bencana hari-hari ini, lewat bencana yang kita hadapi hari-hari ini, termasuk pada golongan manakah kita? Apakah kita termasuk pria yang tetap kokoh berdiri, atau pria yang akan roboh di tengah bencana ini? Yang menjadi beda antara kita dengan orang-orang di sekitar kita adalah ketika kita mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itulah sikap Nuh yang kedua yang harus kita miliki agar kita bisa melewati segala bencana yang ada saat ini. Yang ketiga, saudara, mari kita bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Di ayat yang ke-22 dari Kejadian pasal 6, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Pria adalah seorang pemimpin, dan salah satu ciri dari pemimpin adalah bertanggung jawab. Artinya, apapun rintangannya, bagaimanapun kondisinya, dan bagaimanapun keadaannya, mari tetap lakukan tugas sampai selesai, sampai tuntas. Itulah bertanggung jawab, seperti Yesus sebagai gambaran pria sejati. Dia menerima tugas dari Bapa dan dia lakukan sampai tuntas. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, para pria yang diberkati Tuhan, selesaikan apa yang kita mulai. Jangan berhenti di tengah jalan sebelum selesai tuntas semuanya. Itulah tanggung jawab. Jika kita mengikut Yesus, bertanggung jawablah menjadi pengikut Yesus. Jika kita sebagai seorang suami, seorang pria, seorang kepala keluarga, bertanggung jawablah dalam pernikahan kita. Apa yang sudah kita mulai, kita selesaikan. Dan jadilah saksi Kristus, karena itulah tugas kita sebagai pengikutnya. Jadilah saksi-saksi iman, nama Yesus makin dipermuliakan. Jangan lari dari tanggung jawab, karena itulah tanda seorang pecundang. Kita adalah seorang pemenang. Meski banyak rintangan yang membuat kita beberapa kali gagal, tapi tak akan menurunkan semangat kita untuk selesaikan pertandingan. Ingat, pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jadilah Nuh di zaman ini yang berhasil membangun bahtera dan membawa seisi rumah kita aman di tengah gelombang pencobaan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini bisa menjadi kekuatan kami, bahwa sesungguhnya bukan hal yang harus kami takutkan. Jika kami hidup bergaul dengan Tuhan, kami percaya kami bersama seisi rumah kami dan orang-orang yang kami cintai pasti aman di dalam lindungan tangan-Mu. Asal kami mau hidup dalam hidup yang berbeda dengan dunia, kami mau mendengar dan menyelesaikan tugas dari Bapa, dan kami bertanggung jawab sampai selesai semua yang menjadi perintah-Mu. Dan jadilah seperti kehendak-Mu, berkati para pria-priamu di tempat ini. Haleluya, amin.